Martial Dao Kaisar Agung. Bab 3401 Luo Xiu, orang yang membunuhmu. Siapakah dirimu, berani bersikap sombong di hadapanku dan mencari kematian? Sebaliknya, wanita berbaju ungu itu sangat sombong. Sebelum dia bisa menyelesaikan kata-katanya, cahaya terang melintas di antara alisnya, dan sebuah pesawat ulang-alik terbang keluar, melesat ke arah Luo Xiu yang semakin dekat. Pukulan ini sangat cepat, tetapi Luo Xiu tidak berniat bersembunyi, dan langsung mengayunkan tinjunya untuk menyerang dengan keras. Kiang! Terdengar suara retakan emas dan batu, percikan-percikan besar menyembur keluar, membakar banyak kawah di kehampaan. Apa? Wajah wanita berbaju ungu itu berubah. Anda harus tahu bahwa harta karun yang dapat ia bawa bersamanya adalah harta karun eksotis kelas atas. Orang ini benar-benar dapat mengalahkan harta karun eksotis itu dengan tubuh fisiknya. Seberapa kuat tubuh fisik yang harus ia miliki untuk melakukan ini? Sebagai perbandingan, Luo Xiu juga sangat terkejut, karena dia tahu betul seberapa kuat tubuh fisiknya. Bahkan jika itu adalah senjata sihir tingkat kaisar, dia dapat memaksanya tanpa kerusakan, dan bahkan menghancurkannya menjadi beberapa bagian. Namun, pesawat ulang-alik terbang yang diluncurkan oleh wanita berbaju ungu itu mampu menahan tinjunya tanpa mengalami kerusakan. Ini jelas bukan senjata sihir biasa. Membunuh. Wanita berpakaian ungu itu membentuk segel di tangannya, dan cahaya senjata sihir pesawat ulang-alik itu melonjak, seolah-olah telah berubah menjadi cahaya pedang. Kakak Tisuo, Luo Xiu mengenali asal-muasal senjata ajaib ini. Di dunia abadi, senjata ajaib semacam ini sangat terkenal. Banyak orang kuat yang dapat mempraktikannya. Senjata ini bagus dalam menyerang dan membunuh dengan kecepatan yang sangat cepat dan sulit untuk dipertahankan. Menurut legenda, Tisuo pertama yang rusak di dunia abadi dikorbankan oleh seorang pria kuat dari alam penghancur asal. Tisuo rusak lainnya semuanya adalah tiruan, tetapi bahkan jika tiruan itu harus disempurnakan, Tisuo yang rusak memiliki persyaratan material. Itu juga sangat tinggi, dan prinsip-prinsip khusus yang perlu dituliskan saat memurnikan senjata tidak dapat dikuasai oleh warisan biasa. Kiang! Terdengar suara keras lagi, dan pesawat ulang-alik pemecah langit menghantam Luo Xiu dengan kecepatan yang mencengangkan, meletus menjadi badai cahaya yang mengerikan, menenggelamkannya di dalamnya. Selesai. Putri Xiu benar-benar kuat. Begitu pesawat ulang-alik pemecah langit muncul, siapa yang bisa menghentikannya? Banyak orang di sekelilingnya berteriak kegirangan. Wanita berpakaian ungu yang dikenal sebagai Putri Xiu juga tersenyum, wajahnya sedikit pucat. Lagi pula, dengan tingkat kultivasinya, tidak mudah untuk mengaktifkan senjata ajaib seperti Breaking Sky Shuttle, dan itu akan menghabiskan banyak uang. Kau ingin membunuhku hanya dengan senjata sihir yang sudah mati? Pada saat ini, suara acuh tak acuh datang dari pusaran energi yang dahsyat. Ledakan. Aura agung dan mengerikan meledak, sosok Luo Xiu dikelilingi oleh cahaya ilahi, dan hantu roda sumber muncul di belakangnya, berjalan keluar dari pusaran energi yang ganas. Di tangannya, dia memegang sebuah pesawat ulang-alik terbang berwarna emas, yang merupakan senjata ajaib pesawat ulang-alik pemecah langit yang baru saja dikorbankan oleh wanita berpakaian ungu itu. Bahan senjata ajaib ini sangat tidak biasa. Terbuat dari bahan yang sama yang digunakan untuk membuat senjata ajaib tingkat kaisar. Juga dicampur dengan beberapa bahan dewa tingkat sumber. Karena itu, senjata ajaib ini sangat kuat dan dapat dibawa. Dapat menahan serangan tubuh fisik Luo Xiu. Ini adalah hal yang bagus. Keterlaluan. Beraninya kau mengambil senjata ajaibku? Wanita berbaju ungu itu terkejut dan marah. Itu hanya senjata ajaib, tapi aku masih berani membunuhmu, kau percaya atau tidak? Luo Xiu mencibir. Setelah mendengar ini, wanita berbaju ungu itu mengerutkan kening dan kembali tenang. Rupanya dia juga menyadari bahwa orang ini tidak sederhana. Dia tampak sangat muda, tetapi kekuatannya tak terduga dan sulit dihadapi. Sejak kamu datang ke istana Xianling, apa hubunganmu dengan istana Xianling? Tanya wanita berbaju ungu itu. Mengenai apakah pihak lain adalah murid istana Xianling, dia sama sekali tidak memikirkannya. Karena tuan muda yang sekuat itu tidak mungkin bisa dibina oleh istana Xianling. Saya murid istana Xianling, mengapa saya tidak bisa datang ke istana Xianling? Dalam pandangan Luo Xiu, tidak peduli dalam segala hal, dia adalah murid istana roh abadi. Ketika dia berada di tanah penciptaan kuno, dia masih memiliki identitas tuan muda istana roh abadi. Apakah kamu murid istana Xianling? Setelah mendengar ini, wajah wanita berpakaian ungu itu berubah, dan reaksi pertamanya adalah mundur. Luo Xiu pun melihat niatnya, dengan sekejap sosoknya melesat maju,
menerkamnya bagai guntur dan kilat. Ledakan. Wanita berpakaian ungu itu mengorbankan senjata ajaib lainnya tanpa ragu-ragu. Ketika dia mendengar bahwa pihak lain adalah murid istana Xianling, dia tahu bahwa masalahnya tidak akan baik, jadi hal pertama yang harus dia lakukan adalah melindungi dirinya sendiri. Ledakan. Senjata ajaib yang kuat langsung diterbangkan oleh Luo Xiu, yang mengejutkan wanita berbaju ungu itu. Kekuatan orang ini benar-benar di luar imajinasi. Mungkinkah dia adalah seorang kaisar muda? Tetapi di dunia abadi, saya belum pernah mendengar kaisar semuda itu. Teknik naga guntur. Tubuh Luo Xiu berubah menjadi seekor naga, dan cahaya ilahi yang terang mengembun menjadi guntur dan kilat, membungkus tubuhnya. Dengan peningkatan tingkat kultivasinya sendiri, teknik naga petir, sebagai salah satu teknik diri sejati yang diciptakannya, tidak diragukan lagi telah mencapai tingkat baru, yang jauh lebih kuat dari sebelumnya. Kaki. Cakar naga yang diliputi petir menutupi langit dan bumi, dan kekosongan pun terkoyak berkeping-keping, menyebabkan wanita berbaju ungu itu tampak ngeri. Ledakan. Hanya dengan satu pukulan, wanita berbaju ungu itu terpental. Sebelum dia sempat bereaksi, perasaan sesak tiba-tiba menjalar ke sekujur tubuhnya. Lehernya yang putih dan halus telah dijepit oleh tangan sekuat besi. Tinggi di udara, Luo Xiu meletakkan satu tangan di belakang punggungnya dan berdiri dengan bangga. Tangannya mencengkeram leher wanita berpakaian ungu itu, mengangkatnya, dan berkata dengan nada dingin, "Tidak peduli siapa kamu, dan aku tidak peduli dari mana asalmu, jika sesuatu terjadi pada istana abadi, aku akan membuatmu membayar harganya." Tanda seru petik 2. Adapun wanita berpakaian ungu, dia merasa bahwa ini adalah semacam penghinaan dan penghinaan terhadapnya. Kau harus berpikir jernih. Istana abadi hanyalah tempat kecil di laut kekacauan. Jika kau berani menyakitiku, konsekuensinya akan sangat serius. Semua orang yang memiliki hubungan denganmu akan terlibat. Ancaman wanita berpakaian ungu itu sangat kentara, dan dia sama sekali tidak menutupinya. Namun, dia tidak melihat sedikitpun rasa takut atau khawatir di mata pria muda yang kuat ini. Sebaliknya, dia hanya melihat jejak ejekan dan penghinaan. Kau begitu meremehkan kekuatan laut kekacauan. Apakah itu berarti kau berasal dari warisan tertentu di dunia abadi? Luo Xiu bertanya dengan ringan. Ya, keluarga asalku sangat kuno, dan kekuatannya berada di luar imajinasimu. Ada tuan-tuan seperti awan dan orang-orang kuat seperti hujan, kata wanita berbaju ungu itu dengan bangga. Mengatakan hal ini juga merupakan cara yang jelas untuk memberitahu pihak lain bahwa jika Anda masih bersikeras melakukan apa yang Anda inginkan, maka tunggulah pembalasan dendam dari warisan kuno. Kau terlalu serius dengan dirimu sendiri, dan kau terlalu serius dengan warisanmu. Luo Xiu menggelengkan kepalanya, sama sekali tidak menanggapi ancaman wanita ini. Pertama-tama, jika kekuatan kelahiran wanita ini benar-benar kuat di luar imajinasi, maka dia pasti memenuhi syarat untuk mengirim orang ke Akademi Diri Sejati. Dan wanita ini tidak pernah muncul di True Self Academy. Entah keluarga di belakangnya tidak berkelas tinggi, atau bakatnya sendiri terlalu buruk. Dan orang yang tidak cukup berbakat, semakin dia berada di peringkat teratas, semakin rendah statusnya. Namun, Luo Xiu berbeda. Dia adalah murid Akademi Diri Sejati dan telah menarik perhatian tokoh-tokoh papan atas di dunia abadi. Bahkan jika pewaris di balik wanita ini ingin berurusan dengannya, dia masih harus mempertimbangkan apakah dia berani menanggung konsekuensi dari Akademi Diri Sejati. Amarah orang hebat. Juga, izinkan aku memberitahumu bahwa orang yang membunuhmu adalah aku, Luo Xiu. Bab 3402, roda sumber berubah menjadi bentuk manusia. Anda. Wajah wanita bernama Ziyu tiba-tiba berubah, karena dia merasakan niat membunuh yang kuat dari tubuh Luo Xiu. Pria ini benar-benar berani membunuhnya, dan dia sama sekali tidak peduli dengan keluarga di belakangnya. Kamu tidak bisa membunuhku, aku. Wanita berpakaian ungu itu ingin mengatakan sesuatu yang lain, tetapi dia bahkan tidak punya kesempatan untuk mengatakan kata-kata berikutnya. Ledakan. Hanya dengan satu telapak tangan, Luo Xiu menghancurkannya menjadi kabut berdarah. Meskipun dia adalah wanita yang sangat cantik, dia tidak ragu untuk menghancurkannya tanpa ampun. Berhenti. Terdengar teriakan keras, dan seberkas cahaya melesat dengan kecepatan yang luar biasa cepat. Namun, ketika sesosok tubuh terbang lewat dan muncul, wanita berbaju ungu itu telah tewas di bawah telapak tangan Luo Xiu. Entah itu pria paruh baya sebelumnya atau wanita berbaju ungu ini, Luo Xiu dapat merasakan niat buruk terhadap istana abadi dari sikap pihak lain. Dengan kata lain,
Ketika istana abadi diblokir, seseorang pasti ingin menargetkannya, dan orang-orang yang dibunuhnya semuanya adalah musuh. Luo Xiu tidak memiliki belas kasihan terhadap musuh-musuhnya, dan dia tegas dalam membunuh mereka yang memang pantas dibunuh. Saat mendongak, sebuah sosok muncul dalam cahaya tak jauh dari sana. Sosok itu adalah seorang pria berpakaian putih, yang tampak cukup muda. Dia mengerutkan kening dan menatap Luo Xiu dengan tidak senang. Aku sudah bilang berhenti, mengapa kamu masih ingin membunuhnya? Aku tidak mengenalmu, mengapa aku berhenti saat kau bilang berhenti? Aku membunuh orang, mengapa aku perlu menjelaskannya padamu? Luo Xiu mencibir. Dia merasa bahwa sikap orang-orang ini sangat arogan. Mungkin karena ia merasa berasal dari suatu kekuatan dahsyat di dunia abadi, dan sama sekali tidak mempedulikan para pendeta di Laut Kekacauan. Ia memiliki sikap yang tinggi dan mendominasi pasang surut. Siapa kamu? Pria berbaju putih itu menatap Luo Xiu. Dia tidak berteriak untuk membalas dendam pada wanita berbaju ungu begitu dia muncul, tetapi ingin mencari tahu identitas pihak lain. Aku hanya orang biasa, namaku Luo Xiu. Luo Xiu berkata dengan ringan. Dia keluar dari True Self Academy. Meskipun tidak ada seorang pun yang tahu tentang hal itu kecuali guru senior, tidak menutup kemungkinan bahwa beberapa orang yang memusuhinya tahu tentang hal itu dan melakukan berbagai cara untuk menghadapinya. Jadi Luo Xiu langsung saja memberitahukan nama aslinya tanpa perlu merahasiakannya. Itu kamu? Jelas sekali, lelaki berpakaian putih itu tahu nama Luo Xiu. Maka setelah mendengar nama itu, raut wajahnya tiba-tiba menjadi gelap. Mungkin hanya sedikit pendeta di Laut Kekacauan yang mengetahui nama ini. Tetapi selama Anda menjadi biksu di dunia abadi, memiliki akses hingga level tertentu, dan mengetahui sesuatu tentang True Self Academy, Anda pasti tidak akan tahu tentang Luo Xiu. Karena bagi banyak biksu di dunia abadi, Luo Xiu hanyalah sebuah anomali, seperti legenda. Ia bangkit dari harga diri yang rendah hati dan mampu berdiri di atas para jenius yang tak terhitung jumlahnya di dunia abadi. Ia dipuji sebagai pemuda paling kuat di dunia. Salah satu yang terkuat. Meskipun aku pernah mendengar tentangmu, kau telah membunuh Xiu, jadi aku tidak bisa membiarkanmu pergi begitu saja, kata pria berpakaian putih itu. Jadi, kau ingin melawanku? Luo Xiu berkata dengan ringan. Aku tahu kau sangat kuat, tetapi tidak semua anak ajaib akan memilih untuk pergi ke True Self Academy. Pria berpakaian putih itu berkata perlahan, dengan aura kuat dan percaya diri yang merasuki tubuhnya. Jelaslah, ia berbicara tentang orang-orang seperti dirinya, yang memiliki bimbingan kuat dan warisan kuat, dan tidak perlu pergi ke Akademi Diri Sejati untuk bersaing memperoleh kesempatan dengan banyak orang. Bukan berarti mereka tidak meremehkan kesempatan yang ada di True Self Academy. Tapi sebagian orang tua dari kekuatan besar lebih keras kepala dan tidak suka dengan kelakuan seperti ini, yang mana ratusan sungai menyatu dengan lautan. Berdengung. Dalam sekejap, pria berpakaian putih itu memilih untuk mengambil tindakan, dan sosoknya langsung menghilang dari tempatnya, seolah menyatu dengan kehampaan, dan di saat berikutnya, dia muncul di belakang Luo Xiu. Ledakan. Dia membuat telapak tangan dan menamparnya. Cahaya itu langsung menyala-nyala, dan telapak tangannya tampak berubah menjadi batu giling yang mengerikan, menghancurkan dan melenyapkan segalanya. Tianyong berdiri di kejauhan, tanpa niat membantu, karena dia tahu bahwa orang ini tidak akan pernah bisa menjadi lawan Luo Xiu. Bahkan di Akademi Diri Sejati, penerus terkuat dari Tanah Suci Abadi sekarang tidak memiliki siapa yang berani memprovokasi Luo Xiu dengan sembrono. Menghadapi serangan semacam itu, Luo Xiu berbalik perlahan dan tenang, seakan-akan dia telah meramalkan pergerakan pria berpakaian putih itu sebelumnya, lalu melambaikan tangannya dan melancarkan serangan yang sama. Kau terlalu percaya diri, pria berbaju putih itu mengerutkan kening. Ia merasa bahwa pihak lain terlalu sombong. Ia sebenarnya tidak menggunakan kekuatan sihir dan seni rahasia sama sekali. Ia ingin mengalahkan kekuatan sihir dan seni rahasianya hanya dengan satu serangan telapak tangan dengan kekuatan tubuh fisiknya. Perasaan ini membuat lelaki berpakaian putih itu merasa terhina, maka dia tak segan-segan mengerahkan segenap tenaganya, bahkan jika itu akan mengorbankan sedikit pun asal-usulnya, dia tetap ingin memberi Luo Xiu pelajaran yang tak terlupakan. Ledakan. Dengan suara keras, cahaya suci memercik ke seluruh langit, dan sesosok tubuh mengeluarkan erangan teredam dan terlempar mundur di tempat, dengan darah muncrat dari mulutnya. Gemuruh. Sebuah gunung yang tidak jauh dari sana runtuh akibat benturan tersebut, dan batu-batu besar berjatuhan, mengubur orang yang terlempar ke belakang di bawahnya. Cahaya suci itu berangsur-angsur menghilang, hanya menyisakan sosok Luo Xiu yang berdiri dengan gagah. Adapun orang yang terbang mundur dan terluka, tentu saja orang itu adalah pria berpakaian putih.
Bagi Luo Xiu pada tahap ini, dapat dikatakan bahwa tidak ada lawan di generasinya. Kecuali jika seseorang seperti orang suci surgawi generasi ketiga menerobos ke ranah Kaisar Agung terlebih dahulu, dia benar-benar dapat melawannya. Anda harus tahu bahwa pada saat ini, dia bahkan lebih kuat daripada saat dia mengalahkan Tian Sheng generasi ketiga. Terdengar suara gemuruh, dan batu-batu besar yang tak terhitung jumlahnya hancur menjadi debu. Sosok pria berpakaian putih itu menjulang ke langit, seperti cahaya ilahi yang terang. Namun sosoknya saat itu sangat malu, tanpa kesan ringan dan percaya diri. Aku tidak menyangka kau lebih kuat dari yang rumor katakan, tapi apa kau pikir kau bisa mengalahkanku seperti ini? Jangan meremehkan orang lain. Pria berbaju putih itu sangat marah. Dia tampak malu, tetapi sebenarnya lukanya tidak serius. Membunuh. Dia meraung dan menyerbu, dan 3 hantu roda sumber berkumpul di belakangnya, dan ketiga hantu roda sumber ini semuanya berubah menjadi bentuk manusia. Bersama dengan tubuhnya, itu seperti 4 orang bekerja sama untuk menyerang Luo Xiu. Mata Luo Xiu sedikit menyipit. Metode kultivasi orang ini luar biasa. Dia dapat mengubah kekuatan cakra sumber menjadi bentuk manusia. Ini bukan metode yang dapat dilakukan oleh orang biasa. Itu berarti orang ini telah menempuh jalannya sendiri. Tidak heran meskipun dia tidak pergi ke True Self Academy juga menganggap dirinya tidak lebih lemah dari siapapun di True Self Academy. Namun Luo Xiu masih tidak takut. 3 hantu roda sumber juga muncul di belakangnya. Roda sumber biru emas itu seperti batu kilangan langit dan bumi, dipenuhi dengan aura dalam yang luas dan tak terduga. Dia tidak menunjukkan bayangan cakra sumber keempat. Bagaimanapun, itu sedikit mengejutkan. Kecuali jika diperlukan, dia tidak akan menggunakan kekuatan tempur dan kartu trufnya yang sebenarnya. Ledakan. Dalam kilatan petir, keduanya bertabrakan hebat lagi. Namun, hasilnya tidak berubah sama sekali. Meskipun kekuatan 3 cakra sumber juga digunakan, kekuatan cakra sumber yang dikumpulkan oleh Luo Xiu tidak diragukan lagi lebih kuat daripada cakra sumber yang dipadatkan oleh pria berpakaian putih. Sekalipun dia mengambil jalan berbeda dan mengubah hantu cakra sumber menjadi wujud manusia, kekuatan tempurnya meroket, tetapi dia tetap bukan tandingan Luo Xiu. Bab 3403 Mengapa reinkarnasi begitu sulit? Ledakan. Wujud manusia laki-laki berpakaian putih yang dipadatkan dengan 3 hantu cakra sumber langsung hancur berkeping-keping. Dia terluka parah oleh pukulan ini. Awalnya dia mengira lawan meremehkan musuh, jadi dia menggunakan cara terkuat untuk menekannya. Dengan demikian membuktikan bahwa karena dia tidak pergi ke Akademi Diri Sejati, dia masih bisa lebih baik daripada Akademi Diri Sejati. Para jenius papan atas bahkan lebih kuat. Namun hasilnya sangat menyedihkan. Itu hanya pertemuan tatap muka, dan dia tidak sebanding. Hantu roda sumber hancur. Cedera seperti itu telah merusak fondasinya, dan akan butuh banyak waktu untuk menyusunnya kembali. Sepertinya kamu bukan tandinganku. Luo Xiu berkata dengan enteng. Dia tidak memiliki kesan yang baik terhadap pria berpakaian putih maupun wanita bernama Xiu, karena dia bisa merasakan bahwa orang-orang ini pasti tidak akan datang ke istana roh peri. Datanglah dengan niat baik. Apa hubunganmu dengan istana peri? Pria berpakaian putih itu menyeka darah dari sudut mulutnya dan menatap Luo Xiu dengan tatapan serius. Kami, klan Xishan, dipercaya oleh orang lain untuk datang ke istana peri untuk menangkap beberapa orang. Jika kamu tidak memiliki banyak hubungan dengan istana peri, aku ingin menasihatimu. Lebih baik kamu tidak ikut campur. Ketika kamu datang ke istana Xianling untuk menangkap orang, apakah kamu tidak tahu hubungan antara aku dan istana Xianling? Luo Xiu mencibir. Dia secara kasar mengerti apa yang sedang terjadi. Tepatnya, klan Xishan ini murni digunakan sebagai pion catur untuk mengujinya. Adapun orang di balik ini, Luo Xiu memperkirakan kemungkinan yang paling mungkin adalah kakek Xing Jiutian, seorang tetua alam sumber dari istana Jiutian. Karena mereka takut pada beberapa tokoh besar di Akademi Diri Sejati, para tetua istana Jiutian tidak berani membunuh mereka secara pribadi. Namun, ini tidak berarti bahwa pihak lain akan melupakan kesalahannya, tetapi pasti akan menggunakan cara lain untuk menargetkan mereka. Benih kebencian sudah lama tertanam. Tidak peduli seberapa besar orang-orang penting menghargai Luo Xiu, beberapa orang yang tidak ingin melihat Luo Xiu bangkit akan berusaha sekuat tenaga untuk membunuhnya. Apa hubunganmu dengan istana peri? Lelaki berpakaian putih itu tertegun sejenak, lalu ekspresinya tiba-tiba berubah. Jelas, dia juga mengerti bahwa jika tidak ada hubungan antara Luo Xiu dan istana roh abadi, dia tidak akan datang ke sini tanpa alasan, dan ketika dia pertama kali datang ke sini,
Kebetulan itu adalah saat klan Zishan datang ke sini untuk menjemput orang. Berani bertanya, Tuan Istana Abadi adalah ayahku. Tepat saat pria berpakaian putih hendak bertanya, Luo Xiu sudah memberikan jawaban langsung. Pada saat ini, lelaki berpakaian putih itu sepenuhnya mengerti. Dia tidak mengatakan sepatah kata pun, tetapi mundur selangkah, membungkuk kepada Luo Xiu dan mengepalkan tinjunya, lalu pergi bersama anak buahnya. Dari awal hingga akhir, dia tidak pernah menyebut-nyebut Putri Ziyu yang sudah meninggal lagi. Melihat orang-orang dari klan Zishan pergi, wajah Luo Xiu muram, karena dia tahu bahwa masalah ini masih jauh dari selesai. Melangkah cepat di udara, Luo Xiu memimpin Tianyong menuju istana roh peri di tengah danau. Beberapa sinar cahaya terbang dan muncul di depan. Suami. Suara yang sudah lama tidak terdengar itu kembali terdengar di telinganya. Luo Xiu mendongak dengan senyum di bibirnya karena melihat si Ruo. Selain si Ruo, dia juga melihat Shen Bingyu, Qi Yurong dan lainnya. Semua orang ada di sini dan semuanya baik-baik saja, yang juga membuat Luo Xiu bernapas lega. Pada saat yang sama, ia juga menyadari bahwa beberapa orang memberinya peringatan, memperingatkannya untuk berpikir bahwa ia tidak sendirian di dunia ini ketika ia melakukan sesuatu. Hal ini tentu saja membuat Luo Xiu marah dan mengancam keluarga dan teman-temannya. Cara ini sangat memalukan. Tetapi saat ini, Luo Xiu tidak akan menunjukkan kemarahannya. Dia melangkah maju, matanya melintasi para gadis yang gembira, dan akhirnya tertuju pada seorang pria paruh baya. Ayah. Luo Xiu berjalan mendekat dan memberi hormat dengan hormat. Prestasinya dalam kehidupan ini sebenarnya sangat dipengaruhi oleh kehidupan sebelumnya, jadi Tai Sangyu juga merupakan orang yang sangat penting dalam kehidupan Luo Xiu. Ayah di kehidupan sebelumnya juga seorang ayah, dan dia memiliki cinta seperti itu. Apakah kamu sudah menemukan ibumu? Luo Xiu bertanya, setelah bertahun-tahun, Tai Sangyu telah menjadi tokoh besar di Laut Kekacauan. Masuk akal jika dia memiliki cukup energi untuk menemukan seseorang di dunia yang tak berujung. Ketika Tai Sangyu mendengar ini, wajahnya tiba-tiba menjadi sedih, dia menggelengkan kepalanya dan tidak mengatakan sepatah kata pun. Hal ini membuat hati Luo Xiu tiba-tiba terasa sesak. Tidak diragukan lagi bahwa hasil dari masalah ini tampaknya sangat buruk. Ketika permaisuri Miao Hua keluar dari dunia peri, dia hanya berada di alam tertinggi. Di dunia Tao yang luas tak berujung, setelah sekian tahun, apakah ia telah jatuh? Mengenai masalah ini, Tai Sangyu jelas tidak ingin membicarakannya, jadi sulit bagi Luo Xiu untuk bertanya, tetapi sakit hati di hatinya bertahan selamanya, bahkan melemahkan kegembiraan reuni di hatinya. Sekelompok orang berjalan ke istana peri. Gadis-gadis itu sangat gembira dan mengelilingi Luo Xiu. Luo Xiu juga memperkenalkan Tianyong kepada mereka. Kemudian, Luo Xiu pergi mencari Tai Sangyu. Ketika dia datang, dia melihat Tai Sangyu di atas sebuah istana, menatap kehampaan yang luas, sambil meneguk anggur kental seteguk demi seteguk. Ada reinkarnasi di dunia. Luo Xiu berjalan mendekat dan duduk di sebelah Tai Sangyu. Dia juga mengambil sebotol anggur dan minum sambil berbicara. Dalam arti tertentu, keduanya tampak lebih seperti teman daripada ayah dan anak, dipisahkan oleh dua masa kehidupan dan beberapa era yang kacau. Luo Xiu tidak banyak bicara mengenai beberapa keluhannya, karena dia tahu betul bahwa dia sekarang berada di level yang berbeda. Jika dia menceritakan beberapa hal kepada sanak saudara dan teman-temannya di sekitarnya, itu akan menambah beban di hati mereka. Kali ini, dia kembali untuk melihat-lihat. Untungnya, kembali untuk melihat-lihat membuatnya mengerti bahwa beberapa orang yang ingin berurusan dengannya telah mengarahkan pandangan mereka ke tempat ini. Reinkarnasi. Mengapa reinkarnasi begitu sulit? Tai Sangyu tertegun sejenak, lalu menggelengkan kepalanya tanpa daya. Ketika dia berada di dunia abadi, Luo Xiu tahu tentang reinkarnasi, tetapi reinkarnasi yang dia kuasai saat itu hanyalah reinkarnasi di dunia abadi, dan itu adalah jalan dunia di dunia abadi. Jika berada di dunia peri masa lalu, Luo Xiu bahkan bisa menyeberangi sungai waktu yang panjang untuk membangkitkan orang mati. Namun setelah tiba di alam Dao, kesulitan untuk bepergian melalui sungai waktu yang panjang telah meningkat dalam jumlah yang tidak diketahui, dan juga lebih sulit untuk membangkitkan orang mati. Namun, selama waktunya di True Self Academy, Luo Xiu juga belajar lebih banyak. Secara umum, orang yang tercerahkan dapat melakukan perjalanan melalui sungai waktu yang panjang, mengejar beberapa hal dalam waktu, dan memahami kekuatan waktu. Namun, jika ingin menyeberangi sungai waktu yang panjang dan membangkitkan orang mati, maka orang tersebut harus menjadi orang kuat di atas tingkat Kaisar Agung untuk melakukannya.
Orang yang ingin dibangkitkan tidak boleh melampaui orang yang telah tercerahkan. Membalikkan waktu untuk membangkitkan orang mati merupakan tindakan yang menentang kehendak surga, dan hanya mereka yang berada di atas tingkat Kaisar Agung yang dapat menahan kekuatan serangan waktu. Adapun orang yang ingin dibangkitkan ke tingkat di atas tingkat orang yang tercerahkan, maka harus mencapai tingkat roda sumber atau di atasnya. Legenda mengatakan bahwa orang kuat tingkat penguasa abadi dapat membangkitkan orang kuat tingkat Kaisar Agung yang telah meninggal. Selama perang dahsyat di masa lalu, ada beberapa penyihir hebat dengan bakat luar biasa, tetapi mereka meninggal lebih awal dan tidak punya waktu untuk bangkit. Bencana pun dimulai, meletus. Ada seorang penguasa abadi yang membangkitkan orang-orang seperti itu, dan beberapa di antara mereka bangkit ke kedudukan terkemuka, dan sekarang menjadi sumber-sumber kuat di alam penghancuran asal yang berdiri di puncak keabadian. Dan dipuja sebagai orang-orang yang berpotensi untuk menerobos ke alam dominion. Luo Xiu juga memiliki orang-orang yang ingin dibangkitkan, tetapi jika dia ingin melakukan semua ini, dia setidaknya harus menunggu sampai dia mencapai tingkat Kaisar Agung atau lebih tinggi. Dia tidak jauh dari langkah ini. Apa susahnya reinkarnasi? Kalimat yang sama, tetapi nadanya sangat berbeda. Luo Xiu menyesap anggurnya, tersenyum tipis, dan menatap ke dalam kehampaan yang dalam. Bab 3404 Raja Kuno Berlengan 9. Waktu bersama selalu singkat. Tetapi pertemuan semacam ini sangat penting dan dihargai bagi Luo Xiu, Si Ruo dan lainnya. Tidak lama setelah Luo Xiu kembali, berita baru pun datang. Akademi Diri Sejati akan mengatur sesi pelatihan berikutnya untuk banyak penyihir. Dari tempat asal, ke tempat kehancuran kuno, ke medan perang pemusnahan, setiap pengaturan pengalaman adalah kompetisi untuk bertahan hidup bagi yang terkuat. Beberapa orang mati, yang lain bangkit, Deste. Tempat yang akan kita tuju kali ini adalah tempat yang lebih misterius yang disebut Alam Dao Pemakaman. Asal-usul nama Burial Dao Realm adalah tempat di mana semua jalan surgawi dikuburkan. Tempat ini sangat misterius dan juga penuh dengan bahaya. Dari zaman dahulu hingga sekarang, tidak seorang pun dapat mengatakan dengan jelas rahasia macam apa yang tersembunyi di dunia pemakaman. Banyak orang hebat telah mencoba untuk menyelidikinya, tetapi hasil akhirnya tidak memuaskan. Bersamaan dengan itu, seiring dengan beberapa keajaiban yang telah berkultivasi hingga ke alam kesempurnaan agung dari Dewa Suci, terobosan ke alam Kaisar Agung dan kultivasi ke alam asal telah menjadi topik utama. Bagi banyak jenius di True Self Academy, selama mereka tidak mati di tengah jalan dan tumbuh dengan lancar, mereka setidaknya akan mencapai alam Kaisar Agung. Sebagian besar dari mereka juga memiliki potensi untuk mencapai alam asal. Oleh karena itu, jalan dan metode untuk mencapai alam asal telah menjadi hal yang paling diperhatikan oleh banyak penyihir. Pertama-tama, cara pertama untuk mencapai alam sumber adalah dengan memadatkan cakra sumber, dan bagi para penyihir di Akademi Diri Sejati, ini adalah proses memadatkan hantu cakra sumber yang telah mereka padatkan menjadi esensi. Berdasarkan premis ini, jika Anda dapat menanam benih sumber di tubuh Anda terlebih dahulu sebelum mencapai kondisi sumber, maka setelah Anda mencapai kondisi sumber di masa mendatang, Anda akan menjadi lebih kuat daripada banyak orang kuat lainnya di alam yang sama. Dunia Dao Pemakaman dikatakan sebagai tempat yang baik untuk menemukan benih sumber, dan benih sumber juga diklasifikasikan menjadi kelas tinggi dan rendah. Menurut beberapa tokoh besar di Akademi Diri Sejati, adalah mungkin untuk menemukan benih sumber yang benar-benar terbaik di dunia Dao Pemakaman. Itu dapat disebut sebagai harta karun tertinggi. Tentu saja, tempat seperti Burial Dao Realm terlalu berbahaya bagi generasi muda pada tahap ini. Oleh karena itu, para petinggi di True Self Academy telah menetapkan satu area khusus. Konon area ini telah dieksplorasi berkali-kali. Jika seseorang dapat menemukan peluang di sana, maka ada kemungkinan untuk bangkit dari sana dan mencapai alam yang tak terbayangkan. Luo Xiu juga harus berjuang untuk kesempatan semacam ini, karena dia tahu betul bahwa sulit untuk menemukan cukup banyak kesempatan sendirian, dan True Self Academy dapat menyediakan banyak kesempatan. Selama dia cukup kuat, dia dapat memanfaatkan kesempatan untuk membuat dirinya lebih kuat. Malapetaka semakin dekat, Luo Xiu menginginkan lebih dari sekedar menjaga dirinya tetap hidup dalam malapetaka itu. Beberapa hari kemudian, Luo Xiu meninggalkan Laut Kekacauan dan memulai perjalanannya lagi. Ini adalah hal yang sangat tidak berdaya, karena seiring berjalannya waktu, ia semakin menjauh, dan hampir tidak ada seorang pun di sekitarnya di masa lalu yang mampu mengimbangi jejaknya. Ada banyak legenda di dunia Dao Pemakaman. Konon, tempat itu adalah tempat lahirnya Dao. Dahulu, ada makhluk yang melahirkan makhluk yang disebut Dewa Dao. Dia lahir di alam sumber.
Tianyong berjalan di samping Luo Xiu dan berkata bahwa selama dia di akademi, dia juga mengetahui banyak rahasia tentang dunia abadi. Lagi pula, bakatnya di masa lalu sangat populer, membuat banyak penyihir ingin berkomunikasi dengannya. Masalah Roh Dao Agung merupakan legenda yang sudah ada sejak lama, bahkan lebih tua dari zaman dahulu kala. Jika tempat itu benar-benar tempat di mana Dao Agung pernah dipupuk, itu pasti salah satu tempat penciptaan yang paling hebat. Lagi pula, hanya dengan melahirkan makhluk hidup, seseorang dapat langsung mencapai alam asal. Penciptaan semacam ini sungguh menakjubkan. Kamu akhirnya kembali. Ketika Luo Xiu dan Tianyong kembali ke Akademi Zhenwo, Xing Fei datang. Bagaimana mungkin kau melewatkan pertarungan kesempatan ini? Luo Xiu berkata sambil tersenyum. Meskipun mungkin ada peluang besar dan keberuntungan, jika Anda tidak memiliki nasib seperti itu, Anda mungkin tidak mendapatkan apapun, kata Xing Fei. Saat ini, masalah penguburan dunia Tao hanyalah rumor yang beredar di Akademi Zhenwo. Berita itu juga disampaikan oleh Xing Fei kepada Luo Xiu dan Tianyong. Meskipun dulunya mereka adalah saingan, sekarang di True Self Academy, para jenius dari semua kekuatan utama di dunia abadi sangat kuat, dan mereka hanya bisa mendapatkan pijakan dengan bekerja sama. Bagaimanapun juga, kekuatan seseorang itu terbatas, jadi Luo Xiu tidak menolaknya, dan kepribadian Xing Fei dan Mo Yan dapat dikomunikasikan kepadanya. Adapun Xianyu, dikatakan bahwa dia telah mengasingkan diri dan tidak bertemu Luo Xiu untuk waktu yang lama. Tepat ketika semua orang menunggu kesempatan untuk mencari perjalanan ke dunia pemakaman. Pada hari ini, aura yang luas dan tak terduga memenuhi langit dan bumi, meliputi seluruh True Self Academy. Kapan? Sebuah bel berbunyi keras dan jelas terdengar di telinga semua orang, dan semua orang pun terkejut. Pada saat yang sama, 7 atau 8 sosok muncul di langit di atas Akademi Diri Sejati dalam sekejap. Setiap sosok adalah tetua Akademi, atau setidaknya makhluk di alam Kaisar Agung. Aura yang menyelimuti True Self Academy itu bergejolak bagai banjir, memberi kesan kepada orang-orang bahwa sikap mereka amat arogan, seakan-akan mereka sama sekali tidak memperhitungkan True Self Academy. Kalian pasti tahu bahwa True Self Academy adalah tempat yang spesial. Semua tokoh besar dari 9 tempat suci abadi terlibat, dan ada juga beberapa monster tua yang telah bersembunyi di dunia selama bertahun-tahun untuk mendukungnya. Bahkan orang kuat dari tanah suci abadi tidak akan begitu sombong di sini. Ledakan. Suara tumpul seperti guntur menyebar. Dunia berguncang, dan banyak jenius muda di True Self Academy merasakan tubuh mereka bergetar dan menjadi pusing. Dan ini hanyalah jejak kaki makhluk hidup. Di kehampaan tak jauh dari sana, sesosok makhluk kekar melangkah keluar. Setiap kali ia melangkah maju, terdengar suara gemuruh yang mengerikan, yang membuat beberapa orang jenius di akademi tersipu malu. Mereka harus menahan diri untuk tidak muntah darah. Makhluk itu adalah makhluk yang seluruh tubuhnya diselimuti cahaya keemasan pucat. Makhluk itu tampak sangat mirip dengan manusia, tetapi memiliki 9 lengan. Aura di tubuhnya dingin dan aneh, dan sama sekali tidak ada kesan kesakralan dari cahaya keemasan itu. Hancurkan makhluk hampa. Ekspresi Tianyong sedikit berubah. Semua orang yang hadir telah melihat makhluk berlengan 8, tetapi orang dengan 9 lengan sangat jarang, dengan 4 lengan di satu sisi dan 5 lengan di sisi lainnya. Suku Wukgu, Raja Kuno berlengan 9. Seorang tetua dari Akademi Diri Sejati menyipitkan matanya dan tampak sangat serius. Dia mengangkat tangannya dan meraihnya, dan pedang suci berwarna ungu muncul di tangannya. Tetua ini adalah eksistensi tingkat kaisar, dan ketika dia merasakan aura Raja Kuno berlengan 9, dia siap bertarung. Bisa dibayangkan seberapa besar tekanan yang diberikan pihak lain padanya, memaksanya untuk mengerahkan seluruh kemampuannya. Penghalang dunia belum menghilang, dan sulit bagi orang yang kuat untuk melewati batas. Orang ini dapat melewati batas, tetapi belum diusir dan ditekan oleh kehendak jalan abadi. Dia pasti memiliki harta karun aneh di tubuhnya, tetua Sen lainnya berkata dengan suara itu. Mereka semua tahu bahwa pihak lain tidak baik. Siapa yang membunuh ahli warisku? Tiba-tiba, suara dingin terdengar dari udara, menggetarkan telinga semua orang seperti guntur. Beberapa orang yang lemah tiba-tiba tidak tahan lagi, memuntahkan darah dan tampak tertekan. Mungkin bukan orang sungguhan yang datang ke sini. Jika dia datang ke sini dengan harta karun langka, para petinggi di pihak kita pasti sudah mengambil tindakan sejak lama. Seorang lelaki tua yang dipimpin oleh beberapa tetua menggelengkan kepalanya dan berkata, orang ini datang ke sini dengan tubuh Dharma yang dipadatkan oleh kekuatannya sendiri.
Kekuatan tubuh Dharma tidak cukup kuat untuk memicu keinginan jalan abadi untuk mengusirnya, sehingga dia dapat melintasi batas. Penjelasan ini segera membuat beberapa penatua lainnya merasa masuk akal dan mereka semua mengangguk. Tetapi bahkan tubuh Dharma benar-benar menakutkan, karena Raja Kuno berlengan 9 adalah pusat kekuatan tertinggi suku Wuggu di dunia kehancuran. Jelaslah orang ini tidak segan-segan menghabiskan kultivasinya untuk memadatkan tubuh Dharmanya dan melintasi perbatasan untuk menyelidiki pembunuhan keturunannya. Hal ini membuat banyak orang melihat Luo Xiu. Sekarang semua orang tahu identitasnya. Jadi ketika para penyihir dari dua dunia bertempur di medan perang Nirvana, orang yang membunuh pemuda dan kuat dari suku Wuggu adalah dia. Serahkan pembunuh keturunanku, dan aku akan pergi. Raja Kuno berlengan 9 menyampaikan gelombang pikiran spiritual. Ini tidak mungkin. Beberapa tetua menolak tanpa ragu-ragu. Bab 3405, Kuasai Keturunan. Ketika Raja Kuno berlengan 9 muncul, beberapa tetua Akademi Diri Sejati sebenarnya menyadari masalah ini. Namun, dalam hal ini, sama sekali tidak mungkin bagi mereka untuk berkompromi. Belum lagi ada orang-orang penting yang menaruh harapan besar pada Luo Xiu. Bahkan jika dia hanya murid akademi biasa, mereka tidak akan menyerahkannya. Ini adalah masalah prinsip yang paling mendasar. Baiklah, kamu akan menyesalinya. Mata Raja Kuno berlengan 9 itu dingin, dan dia meninggalkan kalimat seperti itu dengan dingin, lalu perlahan menghilang. Mereka mengira akan terjadi perang, tetapi tidak seorang pun menduga bahwa hasil akhirnya adalah guntur yang hebat dan hujan gerimis. Kemunculan Raja Kuno berlengan 9 lebih merupakan sebuah demonstrasi. Demikian pula, Raja Kuno berlengan 9 itu juga tahu bahwa sekalipun dia lebih kuat dari sang kaisar hanya dengan satu tubuh Dharmanya, akan tetap sulit untuk menciptakan gelombang apapun di dunia abadi ini. Saat dia muncul di seberang perbatasan, pastilah ada sosok besar di dunia abadi yang sedang mengamatinya. Jadi dia tahu betul bahwa tidak akan ada hasilnya. Namun, kejadian ini juga membunyikan alarm bagi semua orang yang hadir. Pertama ada duel antara para jenius muda di medan perang Nirvana, lalu ada serangan lintas batas oleh Misu yang kuat, dan kemudian kemunculan tubuh Dharma Raja Kuno berlengan 9. Semua ini merupakan tanda-tanda bahwa perang dahsyat itu semakin dekat dan orang-orang kuat di pihak dunia kehancuran tampaknya sudah tidak sabar. Setidaknya dalam waktu singkat, orang-orang kuat dari dunia penghancur tidak akan dapat bertindak gegabah di dunia abadi kita. Sumber kehancuran. Menjadi sasaran pria sekuat itu adalah tekanan besar bagi siapapun. Ini adalah masa-masa sulit. Aku mendengar tentang sesuatu 2 hari yang lalu, kata Tianyong tiba-tiba. Oh, ada apa? Luo Xiu dan Xing Fei menatap Tianyong dengan bingung. Berdasarkan pemahaman mereka tentang karakter Tianyong, jika itu masalah biasa, Tianyong tidak akan mengambil inisiatif untuk membicarakannya. Keturunan dewa sudah datang, kata Tianyong dengan heran. Keturunan Tuhan? Luo Xiu dan Xing Fei juga tercengang saat mendengarnya, terutama kata Tuan. Baik di dunia abadi maupun di dunia kehancuran, mereka adalah eksistensi yang sangat mulia dan dapat disebut sebagai orang yang tak terkalahkan. Menurut Tianyong, dia mendengar beberapa keturunan dari dunia abadi menyebutkan bahwa pada zaman yang sangat kuno, sebuah kekuatan dominan tertentu di dunia abadi selalu diwariskan oleh keturunannya. Pada generasi sekarang, kekuatan itu telah diwariskan oleh satu garis keturunan. Belum lama ini, keturunan sang guru keluar dari pengasingan dan sangat dihormati oleh banyak orang penting. Meskipun dia tidak datang ke True Self Academy, perlakuan pelatihan yang bisa dia nikmati bahkan lebih tinggi daripada banyak penyihir di True Self Academy ini. Banyak. Alasan Tianyong menceritakan hal ini adalah karena keturunan sang master datang ke Akademi Diri Sejati dan ingin melihat tingkat kejeniusan apa saja yang telah dibina oleh Akademi Diri Sejati selama bertahun-tahun. Jelaslah, keturunan sang guru menempatkan dirinya pada kedudukan yang sangat tinggi, memandang banyak penyihir di True Self Academy dari sudut pandang yang luar biasa. Namun, tidak ada yang mengira ada yang salah dengan hal itu, karena dia adalah keturunan dari Overlord dan memiliki garis keturunan langsung dari seorang dominator yang kuat. Garis keturunannya sendiri mengandung bakat yang tak tertandingi. Sejak dia lahir, dia tidak terkalahkan. Belum lagi mereka yang berada di alam yang sama, bahkan mereka yang berada di alam yang lebih tinggi darinya, tidak ada yang bisa menjadi lawannya. Sejak Tianyong mengetahui masalah ini, berita tentang kedatangan keturunan Tuan segera menyebar di Akademi Diri Sejati. Hanya 3 bulan kemudian, keturunan sang guru benar-benar tiba, dan bahkan beberapa tetua dari Akademi Diri Sejati keluar untuk menyambutnya secara langsung. Apakah keturunan Tuhan itu laki-laki atau perempuan?
Konon katanya dia sudah lama dilatih oleh orang penting Suezang. Konon katanya dia setara dengan guru-guru di masa mudanya. Dia lebih hebat dari gurunya. Sekarang semua orang sudah tahu bahwa keturunan sang master akan datang, dan beberapa orang menantikannya, karena jika mereka dapat bersaing dengan keturunan sang master, mereka akan dapat membuktikan diri. Ada pula yang beranggapan, kalau mereka dapat mengalahkan keturunan sang master dengan cara yang benar, maka mereka pasti akan difavoritkan oleh para petinggi. Bagaimanapun, keturunan dominator ini dikenal sebagai Supreme dari generasi muda. Ia seperti patokan dan dipuji sebagai benih yang paling menjanjikan untuk menjadi kekuatan dominator di masa depan. Tidak butuh waktu lama, seorang pemuda ramping, tampan, dan berkulit putih muncul. Ia berdiri di puncak gunung dengan kedua tangan di belakang punggungnya, ditemani oleh beberapa tetua dari Akademi Kekaisaran. Adapun banyak murid Akademi Diri Sejati, mereka berada di kaki gunung. Pada saat ini, rasanya seperti keturunan guru berada di atas, mengawasi mereka semua. HMPH, apakah keturunan Tuan begitu sombong? Beberapa orang sangat tidak yakin. Bagaimanapun, mereka yang bisa datang ke Akademi Diri Sejati adalah para jenius papan atas. Siapa yang tidak memiliki kesombongan di dalam hatinya? Meskipun keturunan sang guru memiliki reputasi yang hebat, bagaimanapun juga, tidak ada seorang pun yang pernah melihat kekuatannya, jadi sulit bagi orang untuk merasa kagum. Setiap orang yang dapat memasuki urutan pertama telah memadatkan 3 hantu cakra sumber. Mereka mungkin tidak lebih buruk daripada apa yang disebut keturunan sang guru. Di antara banyak murid Akademi Diri Sejati, beberapa memiliki mata yang berbinar dan bersemangat untuk mencoba. Mereka tidak begitu yakin dengan keturunan guru ini. Dia jelas-jelas hanya seorang pemuda, tetapi dia ditemani oleh para tetua dari alam Kaisar Agung, dan statusnya bahkan lebih rendah. Mengapa? Kalau dia memang sakti, wajar saja kalau dia disombongkan. Tapi kalau dia tidak bisa membuktikan kekuatannya yang mutlak tak terkalahkan, maka apapun identitasnya, dia tidak akan dihormati dan dikagumi di sini. Namun, bagi pemuda yang berdiri di gunung dengan kedua tangan di belakang punggungnya, dia hanya melirik ke banyak penyihir di Akademi Diri Sejati, melihat ke para tetua Akademi di sampingnya, dan berkata, orang-orang ini terlalu lemah. Tidak ada harapan sama sekali untuk mengharapkan mereka bertarung melawan invasi dunia kehancuran di masa depan. Suaranya tidak keras, tetapi tidak tersembunyi sama sekali, dan dapat didengar dengan jelas oleh banyak penyihir muda di kaki gunung. Begitu kata-kata itu keluar, banyak penyihir yang masih berdiskusi tiba-tiba menjadi sangat terdiam dan mati. Mata sebagian besar orang berubah suram, dengan kilatan dingin di mata mereka. Ada pula sebagian orang yang lebih radikal yang tampil ke depan dan melepaskan auranya, ingin menguji apa yang membuat para keturunan sang master itu bisa begitu sombong. Setelah 100 tahun pencerahan dan praktik pengobatan ajaib, banyak orang telah membuat kemajuan pesat, menjadi jauh lebih kuat dari sebelumnya dan dengan kepercayaan diri yang sangat kuat. Haha, apakah ada yang tidak yakin? Pemuda di gunung itu, mengenakan gaun ungu yang berkibar tertiup angin, melirik ke kaki gunung dan berkata dengan tenang, meskipun apa yang kukatakan mungkin sedikit tidak menyenangkan, itu benar adanya. Ada beberapa kenangan yang diwariskan dalam darahku. Beberapa monster di dunia kehancuran lebih kuat dari yang dapat kau bayangkan. Jangan berpikir bahwa dengan membunuh 2 orang di medan perang kehancuran, kau meremehkan orang-orang di dunia kehancuran. Pertempuran di medan perang Nirvana hanyalah ujian dari Netherworld. Tidak ada orang yang benar-benar kuat yang dikirim untuk muncul. Jika monster benar-benar muncul, dia akan menyapu kalian semua. Pemuda berbaju ungu itu sangat kasar. Kata-katanya bagai pisau, menusuk semua orang di kaki gunung. Di matanya, orang-orang yang dilatih oleh True Self Academy, yang tampaknya menyatukan para jenius dari seluruh dunia abadi, hanya sekelompok orang tak berguna, yang tidak layak disebut.